Oke, tender kali ini dibawain sama aku, sama Kosa, sama Kak Aini. Tender kali ini tuh tentang PHI. Tender kali ini tentang PHI. PHI itu Pengantar Hukum Indonesia. PHI sama PIH itu beda ya. PIH yang kemarin Kayuan udah terangin, sekarang kita tentang PHI. PHI terdiri dari kata pengantar Indonesia. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju, mempelajari masalah-masalah dan cabang hukum di Indonesia. Nah, objek dari PHI hukum positif atau institutum. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. PHI bersifat deskriptif atau analitikal. Nah, analitikal sendiri itu artinya analitikal sendiri itu artinya memeriksa atau menguji sesuatu secara berhati-hati. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari PHI ini? Tujuan mempelajari PHI itu yang pertama, memperkenalkan sistem hukum positif di Indonesia. Yang kedua, memberikan gambaran umum atau pengetahuan tentang hukum di Indonesia dalam garis besar. Yang ketiga, memperlihatkan ciri-ciri dan sifat khas dari sistem hukum atau tata hukum Indonesia. Yang keempat, itu ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau ius constitutum di Indonesia. Terus yang kelima, itu ada ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya. Ini tujuan dari mempelajari PHI. Nah, di PHI itu belajar tentang sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia itu ada yang pertama di masa penjajahan Belanda, yaitu masa Foreign Oost-Indisch Compagnie atau VOC, ya itu pada tahun 1602 sampai 1799. Itu hak istimewa dimaksud adalah hak oktroi yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Itu penelitian juga dilakukan oleh Fraser berkenaan hukum Islam yang kemudian menghasilkan kitab hukum yang dinamakan Compendium Fraser, yang di dalamnya terdapat hukum peran dalam hukum Islam. POC berakhir aktivitas itu pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, yang kedua itu ada masa Best-Luton Regeering, itu pada tahun 1814 sampai 1855. Berdasarkan pada pasal 36 Undang-Undang Negara Belanda, Raja mempunyai kuasa mutlak dan tertinggi atas daerah jajahannya. Ada dua macam nih keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, ada Best-Luton, tindakan eksklusif raja, ketetapan pengangkatan gubernur jenderal. Yang kedua ada legislatif atau Algemene Verordening atau Algemene Maatregel van Bestuur atau AMVB, bukan amfibia tapi AMVB di negara Belanda. Pada tanggal 1 Oktober 1838 berhasil dimodifikasinya pengundangan hukum. Lalu setelah itu muncullah pemikiran tentang mengkodifikasikan hukum. Pengkodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda. Nah, ini sama kelanjutan dari Luton Regeering, itu pemikiran itu akan sehingga pada tanggal 15 Agustus 1839 Menteri Jajahan Belanda mengangkat komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda yang terdiri dari Mr. Scholten van
van Out-Harlen, itu ketuanya, dan Mr. G. Skanderita, serta G.F.H. Vanis sebagai anggota. Adapun beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi dan disempurnakan oleh Mr. H.L. Beecher-nya nih. Yang pertama ada Regulation of the Research organisat, ya, jadi pokoknya, atau RO, atau peraturan pengadilan atau POP. Yang kedua ada Collegium van Wetgeving atau AW, atau ketentuan tentang perundangan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada Burgerlich Wetbook atau BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, BW ini yang sering kita pakai buat belajar hukum perdata atau yang lain. Misalkan kalau hukum perdata itu kita harus wajib punya buku BW ya guys. Biasanya kalau di UP pakai Prof. Subti. Terus yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau WVK atau WVK. Itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, di semester 3 nanti kalau misalnya kalian ngambil hukum dagang, biasanya disuruhnya itu dia sama Prof. Subti, tapi dia versi hijau. Terus yang keberapa ini? Yang kelima ada Regulation of the Burgerlich Rights Fordering atau RV, atau peraturan tentang acara perdata. Terus masih sejarah tata hukum Indonesia. Yang ketiga ada masa Regerings Agreement, itu tahun 1855 sampai 1946. Perubahan tersebut dicantumkan dalam pasal 59 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 yang berisi bahwa raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Adapun Regering Reglement atau RR atau peraturan dasar yang berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan Statute nomor 2 tahun 1855, RR disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Jajahan Belanda. Nah, ada beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan, yaitu yang pertama, Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa melalui Statute nomor 55 tahun 1966. Yang kedua ada Allgemeine Police Strafreglement sebagai tambahan Kitab Hukum Pidana golongan A. Yang ketiga ada Kitab Hukum Pidana bagi orang bukan golongan Eropa melalui Statute nomor 85 tahun 1872. Terus yang keempat ada Police Strafreglement bagi orang bukan Eropa. Terus yang kelima ada Wetboek van Strafrecht yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui Statute nomor 732 tahun 1915, mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Dan ini yang keempat ada masa Indisch Stadregeling, itu pada tahun 1926 sampai 1942, pembaruan dari Reglement atau RR yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1936 dengan undangannya nomor 114 tahun 1925. Ada 3 golongan penduduk Hindia Belanda pada waktu itu. Yang pertama ada Eropa, yang kedua ada Timur Asing, dan yang ketiga ada pribumi yang ditetapkan pada pasal 163 IS. Sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan itu adalah hukum yang berlaku bagi penduduk golongan Eropa sebagai mana ditentukan dalam pasal 131 IS adalah hukum perdata, terus hukum pidana material, dan hukum acara. Nah, hukum yang berlaku bagi penduduk golongan Eropa sebagaimana ditentukan dalam pasal 131 IS ini, kan tadi ada hukum perdata, ada hukum pidana material, sama hukum acara. Nah, hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah
Wetboek atau BW tadi sama Wetboek van Koophandel yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Mei 1948 dengan asas konkordansi. Kalian ada yang tahu nggak sih asas konkordansi, Pak? Ada yang tahu nggak, guys? Asas konkordansi biasanya keluar di UTS. Asas konkordansi Apa tuh, itu Kak, adalah asas satu konkordansi? asas konkordansi itu melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negara Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu. Yang kedua ada hukum pidana material yang berlaku bagi golongan Eropa, yaitu Van Strafrecht atau WVS yang diundangkan berlakunya pada tanggal 1 Januari 1948 melalui Statblad nomor 732 tahun 1915. Nah, ini hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan bagi golongan Eropa ialah Reglement of the Burgerlich Rechtsvordering untuk proses perkara perdata dan Reglement of the Strafvordering yang digunakan melalui Statblad nomor 52 tahun 1847. Nah, adapun hukum yang berlaku bagi golongan pribumi itu atau adalah hukum adat dalam bentuk tidak tulis hukum pidana material yang berlaku bagi golongan pribumi adalah WK yang berlaku mulai tahun 1918 dan 732 tahun 1915 pada tanggal 21 Februari 1941. Here Jawa Barat itu yang pertama adalah District Courage, yang kedua ada Regions Chaps Courage, yaitu ya, yang ketiga ada Landgraf. Nah, masih di sejarah tata hukum Indonesia, ya. Ada juga hukum yang berlaku di golongan tiga. Hukum yang pertama itu hukum perdata dan hukum pidana adat. Pidana adat mereka menurut aturan pasal 11 AB berdasarkan Statblad nomor 79 tahun 1855 golongan timur asing. Yang kedua ada hukum perdata golongan RPB hanya bagi golongan timur asing Cina untuk wilayah hukum Hindia Belanda melalui Statblad nomor 557 tahun 1924. Dan untuk daerah Kalimantan Barat itu berlaku BRW tanggal 1 September tahun 1925 nomor 92 tahun 1924. Yang ketiga ada yang tadi WPS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum pidana material. Dan yang keempat itu ada hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum acara yang berlaku bagi golongan pribumi, karena dalam praktik kedua hukum acara tersebut digunakan untuk peradilan bagi golongan timur asing. Nah, silakan Kakak ini dilanjutkan. Nah, sebelum aku ngelanjut, aku mau izin dulu off cam karena di sini sinyalnya jelek, hujan gede. Nah, ini masih di sejarah tata hukum Indonesia pada masa Jepang atau disebut juga Osama Seirei. Lanjut Kakak Rosa. Apa belum loading? Jadi masa Jepang atau Osama Seirei ini terjadi pada masa penjajahan Jepang ini daerah Hindia Belanda dibagi menjadi dua daerah, yaitu yang pertama di Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di daerah Makassar. Lalu yang kedua itu Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di daerah Jakarta. Lalu pada masa
Jepang Osama Seirei ini peraturan-peraturan yang diinginkan untuk mengatur pemerintahan di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei, yaitu hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintahan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 itu menyebutkan semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 3 Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 ini, hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain tetap menggunakan hukum Indische Staatsregeling yang tadi sudah dibahas oleh Kakak Osa. Lalu ada masa setelah kemerdekaan Indonesia yang ini belum loading. Nah, yang pertama itu pada masa tahun 1945 sampai 1959. Sejarah ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 26 Desember 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, yaitu kita menjadikannya kemerdekaan kan tanggal 17 Agustus itu, terus mengatur dan menyusun negaranya serta menetapkan tata hukumnya. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar dengan sebutan UUD 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang berlaku pada masa itu tercantum pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut undang-undang ini. Menurut Undang-Undang Dasar ini. Maka dengan demikian jelas bahwa hukum yang berlaku pada masa 1945 sampai 1949 adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah diberlakukan pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang berkuasa, dan produk-produk baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1949. Lalu selanjutnya yang kedua pada masa tahun 1949 sampai 1950 yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950. Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut RIS berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetapi berlakunya tidak merubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS itu sendiri. Selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Nah, bisa dilihat juga di bukunya Bu Indah ya, yang Pengantar Hukum Indonesia. Di halaman 14 itu ada pasal 192 Konstitusi RIS. Terus yang ketiga itu ada pada masa tahun 1950 sampai 1959. Pada tahun ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Waalaikumsalam Yogi. Konstitusi RIS ini berlaku selama 7 bulan dan 16 hari, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS tahun 1950. Tata hukum yang berlaku pada masa ini yaitu tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 142 UUDS 1950. Lalu selanjutnya masih di masa tahun 1950 sampai 1959, yaitu tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Setelah keluarnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959, maka
UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Lalu tata hukum yang berlaku pada masa ini yaitu tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang berlaku pada masa tahun 1950 sampai 1959 dan dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu ke bab 2. Bab 2 itu ada belum ya? Astagfirullah, maaf. Ini belum sih, dulu bentar ya, maaf guys. Masih ada. Pada masa tahun 1950 sampai 1959, ini tipe, maaf ya. Lalu di sini itu ada ketetapan MPRS nomor 20, MPRS 1966, Junto Ketetapan MPR nomor 6, MPR 1973, dan TAP nomor 11 MPR tahun 1979 tentang tata urutan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, lalu yang ketiga ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu, lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintah, itu tipe, ya Allah maaf ya, banyak tipenya. Terus ada yang kelima itu Keputusan Presiden atau Kepres, lalu yang keenam ada Peraturan Pemerintah lainnya. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, tata urutan peraturan perundangan ini mengalami beberapa kali perubahan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, lalu ada Peraturan Pemerintah, lalu ada Peraturan Presiden, lalu ada Peraturan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR. Bentar guys. Ini akan matiin dulu. Lalu ada Peraturan Pemerintah, lalu ada Peraturan Presiden, ada Peraturan Daerah Provinsi, lalu ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu sistem hukum. Belum berubah dulu. Ini kayaknya di aku internetnya kurang bagus. Sudah muncul belum di kalian? Jawab dong, di aku nggak muncul. Hai guys. PPPPPP jawab. PPPPP jawab. Nggak dijawab. Udah kok tadi kelihatan. Mana Kak Kausa? Kak Kausa hilang. Kausa. Jaringannya guys, maaf. Sama saya juga nih. Iya. Uju-uju. Gitu. Oke guys, iklan dulu. Tadi gimana? Sampai di sistem hukum bab 2. Awal masih sistem hukum. Iya, sistem hukum. Ya, lanjut. Slide 23, 23. Ya itu, benar guys, 24 ternyata. Hey. Jadi sistem hukum itu, ini aku
maka Kak Osa ngambil pengertian sistem dulu. Jadi sistem itu menurut Subekti yaitu suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada menurut Rusadi Kantaprawira, sistem itu menurut dia memperlihatkan ciri-ciri sebagai suatu terintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterlekatan komponen satu sama lain, keterhubungan komponen satu sama lain, dan ketergantungan komponen satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Osa lagi. Kembali ke Kakak Osa. Slide selanjutnya ada sistem. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau substansi, elemen-elemen, komponen-komponen, unsur-unsur atau dan lain-lain yang satu sama lain berkaitan dan berkesinambungan. Substansi juga terdiri dari substansi dan satu sama lain berkaitan dan berkesinambungan. Jadi di substansi ada substansi lagi. Nah, ciri suatu sistem itu yang pertama ada terdiri atas bagian-bagian, yang kedua itu setiap bagian berhubungan, yang ketiga ada berketergantungan, yang keempat ada dalam keutuhan satu kesatuan yang teratur. Nah, ini baru kita masuk ke sistem. Ini sama nggak? Oh, iya. Beda Kakak, kalau yang ini bersistem hukumnya, kalau tadi pengertian sistemnya aja. Oke, masuk nih kakak ini. Oke, kita masuk ke sistem hukumnya itu. Ada menurut Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah ketentuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut perlu kerjasama antar bagian-bagian atau unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan atau tumpang tindih bagian yang ada. Apabila pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlaku. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law atau unwritten law atau hukum tidak tertulis. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Yang keempat ada sistem hukum Islam. Dan yang kelima ada sistem hukum Indonesia. Nah, kita masuk ke sistem hukum Eropa kontinental. Istilah lain dari sistem hukum Eropa kontinental itu disebut juga hukum Romawi. Itu sama dengan hukum Romawi dan hukum Jerman. Hukum Eropa kontinental itu sama dengan hukum negara-negara Eropa daratan. Nah, sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan. Terus, semula sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai itu pokoknya dari berbagai kaidah yang ada masa Justinianus yang kemudian disebut Corpus Juris. Terus dalam perkembangannya itu prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara Latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Masih di sistem hukum Eropa kontinental, itu ada
prinsip dasar sistem itu hukum akan mengikat karena peraturan-peraturan bentuknya tertulis atau ditulis serta dikualifikasikan atau dalam kompilasi tertentu. Nah, tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu dapat diwujudkan apabila segala tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis atau muncul peranan yang sangat besar dari hukum yang tertulis dengan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa kontinental terkenal adigium yang berbunyi tidak ada hukum selain undang-undang. Masih sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum digolongkan menjadi dua bagian utama, yaitu hukum publik sama hukum privat. Hukum publik itu mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan hukum. Nah, kalau hukum privat ini mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu-individu dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup demi hidupnya. Nah, hukum privat ini ada hukum sipil atau hukum perdata dan hukum dagang. Jadi hukum publik itu HTH dan hukum pidana, hukum privat itu hukum perdata sama hukum dagang. Nah, ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Istilah lain dari sistem hukum Anglo-Saxon itu sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika lahir di Inggris dan mulai berkembang abad ke-11 negara-negara Amerika Serikat dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law, hukum tidak tertulis. Walaupun disebut sebagai unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar karena di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sistem yang tertulis. Sistem dianut di negara-negara Amerika Utara, Kanada, dan negara-negara persemakmuran Inggris atau di Australia dan Asia. Hukum Anglo-Saxon itu sama dengan sejarah hukum Inggris, kalau hukum Anglo-Amerika itu sama dengan perkembangan negara Amerika. Nah, perbedaan antara law karena yang pertama ada perbedaan latar belakang perkembangannya, terus yang kedua ada perbedaan geografis, yang ketiga ada perbedaan budaya, dan keempat ada perbedaan politik, yang terakhir ada perbedaan sistem peradilannya. Nah, negara-negara common law Inggris itu AVC membagi menjadi yang pertama itu kawasan yang ditempati atau itu India, kecuali hukum waris, keluarga, dan keagamaan. Hong Kong common law beradaptasi dengan sistem hukum setempat. Nah, yang kedua itu ada kawasan yang dimukimi atau statelet, itu ada Amerika Serikat, Selandia Baru, common law berlaku seutuhnya. Nah, yang ketiga itu kawasan yang diduduki atau confederate di Afrika Selatan, common law beradaptasi dengan civil law. Hukum material itu civil law atau Belanda Romawi. Ya. Hukum acara itu common law atau Inggris. Common law bersifat aplikatif di suatu koloni Inggris sejauh common law tersebut adaptif terhadap kondisi setempat. Common law system itu sistem hukum Anglo-Saxon bersumber pada putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan atau jurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum. Maka melalui putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum prinsip dasar hukumnya adalah umum. Hukum ini mendasarkan aturan hukumnya pada putusan-putusan pengadilan atau jurisprudensi.
daripada upaya perumusan atas perilaku yang bersifat umum. Nah, the doctrine of procedure atau stare decisis itu hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang ada dari perkara-perkara sejenis. Kaidah hukum berkembang melalui keputusan hakim atau judge made law, sehingga pengadilan memegang peranan yang penting dalam pembentukan hukum, yaitu perumusan undang-undang sangat sedikit. Terus ada common law system, pelaksananya itu tata cara peradilan sangat praktis atau rasional, sehingga jauh dari sifat sistematik dan teratur. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara yang sejenis sebelumnya atau presiden. Sumber hukum dalam sistem ini adalah putusan hakim, kebiasaan dan peraturan tertulis yang dilandasi terbentuknya oleh putusan. Sumber-sumber hukum itu putusan atau putusan hakim, kebiasaan dan peraturan administrasi negara. Tidak tersusun secara sistematik ya, dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa kontinental. Dan next selanjutnya dibacakan oleh Aini. Oke, jadi selanjutnya prinsip yang dianut dalam sistem common law ini hakim mempunyai peran dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Lalu hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sejenis. Karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang ada dari perkara-perkara sejenis atau asas doctrine of precedent. Lalu, dalam sistem hukum Anglo-Amerika ini mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan menurut sistem hukum Anglo-Amerika, pengertian hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, law of property, hukum tentang orang, law of person, hukum perjanjian, law of contract, dan hukum tentang perbuatan melawan hukum atau law of tort, yang tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim, dan hukum kebiasaan. Selanjutnya ada sistem hukum adat. Itu tadi sistem hukum yang ketiga. Sistem hukum adat itu kita mengambil pengertian adatnya dulu. Jadi adat yaitu merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Nah, adat menurut Hazairin itu adalah resapan atau endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah dapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Di Indonesia, istilah hukum adat itu berasal dari bahasa Belanda atau disebut adat reh yang pertama kali dikemukakan oleh Snoek Hurgronje. Tuh. Terus ada pengertian hukum adat nih. Jadi hukum adat itu hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau orang yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, kayak kepala adat gitulah ya. Terus ada unsur-unsur hukum adat. Yang pertama itu ada hukum asli yang tidak tertulis. Yang kedua berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun di desa. Lalu ada, ya mati lampu. Guys, maaf. Masih kedengeran kan ya? Tadi dulu aku ganti hotspot dulu deh. Nggak kedengeran mati lampu ini.
Udah. Halo. Halo. Terus pengertian hukum adat menurut pendapat para ahli. Jadi aku dan Kakak Osra ngambil pengertiannya menurut Terhar dan Sukanto. Menurut Terhar itu hukum adat hanya dikenal dari keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat, kepala adat, hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama, pejabat desa. Sebagaimana hal itu diputuskan di dalam dan di luar sengketa resmi. Putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain, dan ketentuan timbal balik. Hukum adat, menurut Sukanto itu keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Jadi bisa disimpulin kalau hukum adat tuh ini kali ya, pola perilakunya itu kebiasaan yang dilekati oleh sanksi yang memaksa. Iya, nggak tahu sih tapi ya cemiwu. Terus slide berikutnya. Dulu guys, aku lupa. Oh, yang ini. Yang 41. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Lalu masyarakat adat atau persekutuan adat. Masyarakat yang mengembangkan ciri-ciri khas hukum adat, menurut Terhar itu ciri-cirinya yang pertama, kesatuan manusia yang teratur, yang kedua menetap di suatu daerah tertentu, yang ketiga mempunyai penguasa-penguasa, yang keempat mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Selanjutnya, hukum adat di Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak. Itu di buku PHI-nya Bu Indah ada di halaman, sebentar guys, aku lupa. Nah, ada deh di halaman 25. Nah, yang pertama itu ada tradisional. Kalau misalnya mau yang lengkapnya ada di itu sih halaman 25 sampai halaman banyak banget nih. Halaman kayak ini. Halaman 33. Ini aku yang singkat-singkat aja. Jadi yang pertama itu ada tradisional, artinya bersifat turun-menurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu. Sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan lekaki, sejak dulu sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatannya yang disebut dalihan natolu. Ini nanti di semester 3 kalian kalau ngambil keluarga adat, hukum keluarga adat ada, nanti dijelasin di situ. Terus yang kedua itu ada keagamaan. Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan atau magis religius, yang artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang goib dan atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga ada kebersamaan, hukum adat yang mempunyai corak yang bersifat kebersamaan atau komunal, yang artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain itu didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Lalu yang keempat itu konkret dan visual. Konkret sendiri artinya jelas, nyata, berwujud. Lalu visual itu artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai. Tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar oleh orang lain. Nampak terjadi ijab kabul atau serah terimanya. Lalu yang kelima itu ada terbuka dan sederhana. Terbuka itu artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar asal saja, tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya itu sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Lalu yang keenam tidak dikodifikasi, hukum adat
kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah. Bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman, bukan mutlak, harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Lalu yang ketujuh ada dapat merubah dan menyesuaikan. Hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat. Lalu yang kedelapan itu ada musyawarah dan mufakat. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan tetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan, apalagi bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Lalu ke sistem hukum adat lagi masih ada penggolongan masyarakat dalam hukum adat berdasarkan yang pertama itu asas teritorial atau asas kedaerahan. Yang pertama itu masyarakat hukum desa, yang kedua masyarakat hukum wilayah, yang ketiga masyarakat hukum serikat desa. Aktivitas pusatkan dalam tangan kepala desa yang terbagi dalam satu urusan tanah, yang kedua penyelenggaraan tata tertib sosial dan hukum, yang ketiga penyelenggaraan hukum serta keseimbangan yang bersumber pada pandangan religio magis atau yang tadi keagamaan tuh magis religius. Terus ada asas genealogis atau asas keturunan yang terbagi dalam 3 macam rentangkan keturunan, ada patrilineal, matrilineal, dan parental. Lalu ada sistem hukum adat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu hukum adat mengenai tata negara atau tata susunan rakyat. Di sini mengatur tentang susunan dari ketertiban dalam persekutuan hukum atau Regeringshoven, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya. Lalu yang kedua itu ada hukum adat mengenai warga yang terdiri dari A itu hukum pertalian sanak atau perkawinan waris, yang B hukum tanah atau hak ulayat, perjanjian tentang tanah dan transaksi tanah, yang C itu hukum perhutangan, hak atasan, transaksi-transaksi menyangkut jasa dan benda bergerak. Yang ketiga itu ada hukum adat mengenai delik atau hukum pidana. Ini memuat peraturan-peraturan tentang pelbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap penyelenggara hukum pidana itu sendiri. Lalu ada yang 46 belum Kakak Usha deh. Nah, ini tuh yang tadi yang nomor 2 kan ada yang tentang kewarisan gitu. Nah, yang warisan itu orang yang dapat waris itu di Indonesia terdapat 3 macam sistem kewarisan. Nah, itu dilihatnya dari sistem kolektif, sistem mayorat, dan sistem individual. Terus lanjut ke sistem hukum Islam itu keempat ya. Sistem hukum Islam itu menganut suatu keyakinan dari ajaran agama Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Bagi negara-negara yang menganut asas hukum Islam ini dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat sesuai yang dianggap adil berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum Islam yang membedakan secara nyata itu ada fikih dan syariat ya. Kalau dulu tuh kata Bu ini aku lupa tadi deh. Fikih itu belum. Fikih itu ilmu hukum Islam. Jadi pengertian tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dari Quran atau Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau tentang apa yang kaum cerdik pandai telah sependapat. Kalau syariat itu hukum yang merupakan jalan kebenaran sebagaimana diilhamkan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya ada sistem hukum Islam ini tuh apa teh? Sumber-sumbernya. Ada Quran, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul Allah Muhammad dengan perantaranya malaikat Jibril. Lalu ada hadis atau sunnah Nabi, yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita hadis mengenai Nabi Muhammad, perkataan, perbuatan, dan perizinannya. Lalu ada ijma, kesepakatan ulama
tentang suatu hal yang berkenaan persoalan hukum. Lalu ada kias, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena persamaan yang ada di dalamnya. Nanti ini dipelajarinya di semester 2 di hukum Islam. Terus ada lapangan pokok sistem hukum Islam itu yang pertama ada lapangan ibadat, yang kedua lapangan muamalat, yang ketiga lapangan munakahat atau nikah, yang keempat itu ada lapangan jinayat. Lalu untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat sehari-hari itu ada lapangan adiyah, yaitu peraturan hukum pengadilan, meliputi kesopanan hakim, saksi, beberapa hak peradilan, dan cara-cara memerdekakan budak belian kalau masih ada. Terus yang kedua itu ada lapangan al-khilafah, yaitu mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, kepemimpinan, dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain. Lalu yang terakhir itu ada sistem hukum Indonesia. Jadi sistem hukum Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 pilar sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat atau Eropa kontinental, dan sistem hukum Anglo-Saxon. Lalu yang kedua itu ada sistem hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi maupun hukum kebiasaan. Nah, udah selesai nih guys. Ada yang mau nanya nggak? Nanti kalau misal kecepatan atau kurang jelas gitu, gimana tuh? Sama maaf kalau misal ada yang tipe-tipe, iya. Guys, monggo kalau ada yang mau nanya silahkan. Lebih baik menanya sekarang gitu ya daripada nanti sesat di ujian. Kalau kata Bu Helma, saudara mah malu bertanya, nanti sesat di ujian loh. Biasa begitu. Gak apa-apa, kalau kalian mau nanya monggo dipersilahkan. Oh ya, yang kelasnya Pak Ilham di sini ada nggak? Yang kelas PHI-nya sama Pak Ilham? Saya Iya, yang kalau kelasnya Pak Ilham itu memang kan dia ngajarnya itu lebih kepada intinya gitu. Jadi kalau kayak sejarah kita nggak banyak dipakai sebenarnya kalau di Pak Ilham. Jadi emang kalau ngelihat Tentri yang ini kayak materinya lebih luas aja gitu, lebih melebar. Kalau sama Bu Indah sama Bu Teti kan materinya kan banyak banget tuh melebar. Kalau sama Pak Ilham cuma pada intinya aja gitu. Jadi kalau kalian dengar yang baru, materi baru, aduh belibet. Itu karena dia pakai buku rujukannya Bu Teti sama Bu Indah gitu. Itu banyak banget ya, slide-nya sampai berapa? 50 ya? iya Kak, karena setiap diajar Bu Teti juga sampai 80 slide kadang-kadang ya. Udah gitu ujiannya tulis tangan, subhanallah gitu. Slide apa 50? Itu mah baca buku sih. Kalau sama Bu Indah ya atau Bu Teti yang kayak gitu? Bu Teti, subhanallah, tapi ya mantap. Ini ada yang mau nanya nggak nih? Nanti kalau ditanya balik pasti pada live kayak kemarin. Apalagi yang nanya Sari. Iya, kalau ditanya balik nanti pada kabur. Gitu ya. Tapi kayaknya Siska sama Resti udah kebal gitu ya bertanya kemarin. Meskipun kayak panik taktik seru, aduh jawabannya apa nih gitu. Ya nggak Siska, Resti? Siska sama siapa? Iya gitu. Mentornya Sari ya, yang hari apa? Hari Selasa. Iya, kemarin itu apa namanya? JP. Oh iya, Siska sama Resti kemarin sempat itu bareng aku gitu. Mereka tuh kayak agak panik-panik gimana gitu ya, sedap ngeri-ngeri sedap gitu. Tiba-tiba ditanyain balik gitu.
Ya nggak apa-apa ya. Hmm, Latihan. kalau di background roomnya gue siapa ya? Oh, Nasiwa sama Zalfa. Langsung panik pas mau ditanya-tanya. Kasihan. Sama Tiara ya? Iya nggak ya? Enggak deh. Ada yang mau nanya nggak? Oh, kalau sama Bu Indah, Bu Teti itu nggak masuk materi HTNH ya? Masuk nggak sih tadi? Setahu aku itu di semester 2, Kak. Semester 2. Abis UAS maksudnya salah. Abis Oh, UTS, ya Allah. Habis UTS. Ya Allah, maaf. Ya Allah. Habis UTS biasanya kalau KTN kan gitu-gitu. nah, iya tapi benar juga kalau tadi nyeplos itu di semester 2 karena di tahun sebelumnya itu memang di semester 2 pengantar ilmu hukumnya, pengantar hukum Indonesianya. Iya, benar. Sekarang nggak tahu kenapa ditaruh di semester 1, jadi kalau ngajar PIH PH itu kayak harus bolak-balik gitu. Gimana guys? Ada yang mau nanya? Kalau misalnya nggak ada yang nanya, aku coba mau nanya ke Kak Aini atau Kak Alsa. Coba aku nanya. Wah, nggak ikutan gue. Ya Allah. Kalau panik. Jangan gitu, tuh, Kak. Takut nih. Habis kan katanya apa namanya? Pesertanya takut ditanyain. Aku sekarang coba tanya mentornya gitu. Gantian gitu, mentornya dibikin panik. Dikduk ser nih, Kak. Gimana ya? Langsung panik boleh gak sih? Pertanyaan simpel kok. Aku mau nanya ke kalian. Opini aja, opini. Jangan nih. Nanya nggak ya? Tapi mah aku pengennya dengar dari yang lain dulu pertanyaannya gitu. Kayaknya nggak enak langsung ke range-nya gitu ya. Ayo guys, dibantu ya. Kita menjawab. Zalfa aja nih, Zalfa. Ya, langsung pada panik. Aku mau nanya ke teman-teman deh. Ya, ke Zalfa nih. Ya, nggak apa-apa. On mic jawab ya. Itu juga nggak apa-apa. Aku sambil minum boba ya, guys. Promo cuma-cuma tumpah. Oke. Aku mau nanya nih. Bisa tahu on mic waktu hari Selasa on mic kok. Apa? Waktu hari Selasa bisa on mic kok. Nggak boleh gitu, Alima. Jadi jahilin. Aku mau nanya nih. Kan tadi udah dipaparin ya sama kakak Osa yang tercinta dan kakak Ain yang cantik gitu. Aku mau nanya ke mengenai common dan sipil ya kalau nggak salah tadi. Paparin. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kalian gitu. Menurut kalian aja, kalau misalnya salah juga nggak apa-apa gitu kan. Menurut kalian Indonesia itu nganut yang mana? Jawab via chat juga nggak apa-apa. Boleh ada yang mau volunteer jawab nggak? Nanti dapat nilai deh. Tapi yang di kelasnya Pak Ilham. Yang di kelasnya Pak Ilham ya. Langsung pada jawab. Ini jadi gimana? Ada yang mau nyoba jawab nggak? Indonesia nganut common law atau civil law? Kalau menurut Kakak Deva gimana menurut Kakak Deva? Kakak Deva. Fajar. Kakak Deva, nanya dong. Kakak Civilau ya? Oh, Resti. Oke, si Pilo gitu, Lampung dulu. Kalau menurut Kakak Deva? Lagi beli mie apa ya? Kayaknya lagi beli rak. boba juga deh. Gara-gara tadi gue nge-share ada boba harganya 10.000 doang. Main sih rasanya. Gimana? Boleh Oke, tadi, makasih Resti. Resti alasannya boleh sekalian. Iya.
menurut Rere dipanggilnya Rere. Oh, Rere. Gimana Kak alasannya kenapa Civilau Kak? Iya. Eh, ini bahasa sendiri nggak apa-apa kan ya Kak? Aduh takut. Monggo. Jadi Indonesia itu berpegang kepada kodifikasi ya Kak. Jadi itu negara-negara Eropa, makanya Indonesia termasuk Civilau gitu Kak. Terus kalau misalnya tadi katanya negara Eropa, nah kan itu ada asasnya. Asas apa, Rere? Kon? Ya Kak, Asasnya asas apa yang menerapkan tadi hukum Eropa di Indonesia? Asas kon? konkordasi ya Kak. Ya, asas konkordansi. Oke. Jadi kalau Resti bilang civil law, karena Indonesia itu menganut hukum Eropa yang telah dikodifikasi dan disesuaikan oleh asas konkordansi. Oke, makasih Resti atau Rere. Sama-sama coba- Kak. Kakak berarti aku dapat hadiah ya dari Kak Dimas ya. Itu pertanggungjawaban Mantap lagi. Pak Dimas, monggo kejelasannya. Hadiahnya apa? Hadiahnya selamat Hari Santri. Hadiahnya itu senyuman dari Kakak Dimas. Ya jangan dong Kak. Kalau aku coba tanya ke Airin deh. Halo Airin, aku mau nanya tuh. Boleh nggak? Woi, lo boleh cabut lo. Baru cabut pada panik. Santai aja tahu. Udah. Kalian jangan takut tahu. Nah, pada panik gitu kan. Gini, jadi kalau misalnya ditanya, jadi gini, sebenarnya jawaban Rere itu benar, tapi belum sepenuhnya benar. Kenapa? Karena Indonesia itu campur aduk, kayak gado-gado gitu. Semua sistem hukum ada gitu. Nah, kalau misalnya ditanya Indonesia nganut yang mana, oke, benar, Indonesia itu nganut civil law karena ada produk-produk hukum atau misalnya dalam kenyataannya kita menggunakan produk-produk hukum yang telah dikodifikasi, kayak contohnya kita pakai kitab undang-undang hukum pidana, kita pakai BW, bukan BW itu ya, tapi kitab undang-undang hukum perdata dan sebagainya, produk-produk Belanda yang dulu dipakai oleh pemerintah terus diterapkan pakai asas konkordansi. Nah, pertanyaannya lalu kita nggak nganut Anglo-Saxon dong, gitu kan? Atau kita nggak nganut common law dong? Nah, iya. Nah, jadi pertanyaannya Indonesia itu juga dipengaruhi hukumnya oleh Anglo-Saxon. Contohnya itu ada di mana atau kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena salah satu sumber hukum formil di Indonesia adalah jurisprudensi. Gitu. Biasanya kalau misalnya di PHI, kalau common law itu kan berarti di mana dengan sistem Anglo-Saxon biasanya itu case law kan, berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, dan mereka tuh biasanya kalau di law school deh, atau misalnya di Amerika mereka itu kan pakai common. Kalau di Korea sih, kalau di Amerika itu kan pakai common. Common itu jadi mereka fokus pada kasus-kasus apa lawan apa dan apa lawan apa dalam setiap kuliah hukumnya, karena mereka nganut common law. Nah, tapi di Indonesia itu juga ada sedikit pengaruh dari common law. Nah, buktinya apa? Buktinya adanya jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formil. Gitu. Teman-teman pasti udah pada akrab ya sama istilah jurisprudensi. Nah, yang perlu diingat, jurisprudence sama jurisprudensi itu berbeda ya. Kalau jurisprudence itu adalah ilmu hukum. Di PIH tuh ada istilahnya. Tapi kalau jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh hakim sekarang dalam menentukan putusan di perkara yang sama, gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ditanya Indonesia tuh nganut apa? Iya, dia nganut sipil, tapi dia dipengaruhi oleh sedikit dari sistem common, sistem Anglo-Saxon gitu. Jadi sebenarnya sistem hukum di Indonesia tuh sekarang ada Eropa kontinental, ada hukum Islam, dan ada hukum adat. Gitu. Iya, tapi biasanya kalau di kalau di soal-soal ujian nih, kalau di Fakultas Hukum S1 itu memang pada umumnya jawaban lebih condong ke civil law gitu, Ya. karena kita lebih mengacu kepada undang-undang. Sebenarnya kalau dibilang jurisprudensi kayak apa ya? Lebih jarang juga sih digunakan jurisprudensi, walaupun ada
begitu. Tapi kalau kita nemu-nemu ke pendapat-pendapat ahli yang lain kan bakal bermacam-macam gitu. Ada yang bilang Indonesia itu sistem hukum Pancasila karena sistemnya prismatik. Setengah kita pakai civil law, setengah kita pakai common law. Tapi kalau untuk jawab ujian, ya memang lebih condong kita pakai ke common law untuk jawaban di ujian S1. Kebanyakan begitu. Gitu. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau biasanya nih kalau sama Bu Indah ya, sama Pak Ilham aku nggak tahu soalnya aku nggak pernah belajar sama Pak Ilham. Saya nggak gibah Bu, saya hanya menyatakan pendapat saya. Jadi kalau misalnya sama Bu Indah itu, misalnya kita kan jawab, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa jawaban kita. Gitu. Misalnya kayak tadi Rere bilang kalau misalnya Indo pakai sipil, kenapa? Gitu kan? Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Nah terus contohnya kenapa? Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ini karena aku udah terbiasa gitu kali ya, dengan berhadapan dengan dosen-dosen killer non spektakular gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya tuh pasti kayak dari dasar umum baru ke pertanyaannya gitu. Jadi beruntut gitu semua pertanyaannya. Gitu guys, cara jawab kalau misalnya ditanya sama dosen gitu. Sama dosen cara jawabnya kayak gitu. Pertama kita paparin dulu apa yang menjadi dasar dan umum, masuk ke pertanyaannya terus baru kita jelasin. Gitu. Jadi nanti kayak pas ngejelasin ke dosennya kayak oh iya, berarti ini orang paham. Gitu cara jawabnya. Gitu. Gitu. Mau kasih ini nggak, Kasari, tips atau Aini sama Osa mau ngasih tips ujian nggak menurut dosennya masing-masing? Kan tiap dosen kan pasti punya tipikalnya tersendiri gitu. Dan ini bakal yang dicari banget sama ya mahasiswa baru terutama. Tips untuk kerjain soalnya Bu Indah gimana, Pak Ilham gimana? Boleh dong di-sharing dong. Kalau dari itu dulu deh, dari Osa atau dari Aini dulu. Soalnya dosen aku Bu Teti. Kalau Bu Teti berarti sama kayak. Ayo diadu. Enggak dulu aku dulu ya, Kak ini. Jadi kalau kebetulan pas semester 2 itu kan sama Pak Ilham. Sebenarnya sama Pak Ilham tuh nyantai. Enak deh pokoknya. Walaupun pas kelas agak ya tegang. Sebenarnya kalau sama Pak Ilham tuh UTS-nya lumayan gampang kok. Apa yang dia jelasin itu sebisa mungkin kalian record atau kalian tulis. Karena itu pasti bakal keluar. Terus juga sama Pak Ilham nggak terlalu rumit. Paling berapa ya waktu kemarin UTS tuh berapa salah ya? 5 ya? Tapi benar-benar nggak yang aduh gimana nih, aduh susah nih, nggak yang kayak gitu. Pokoknya Pak Ilham serem pas lagi kalau misalkan lagi ngajar aja, karena kalau pas UTS lumayan masih kalian bisa mengerti soal-soalnya. Enggak Banyak kok begitu. testimoninya di sini yang bilang Pak Ilham galak. Nggak galak sih, tapi horor. Pas Iya, nanya-nanya. pas nanya Soalnya iya. Dan sekarang ini kan gue ngebantu Pak Ilham juga ya. Pas ngajar itu kalau kalian matanya meleng sedikit dari kamera itu dipanggil. Suruh baca. Pak Ilham itu kalau nanya, sekali nanya, itu benar-benar sampai ini nggak sih Kak? Sampai dalam-dalamnya gitu loh. Kalau misalnya udah pas menurut dia, baru dia ganti ke orang yang lain. Tuh. Enak sama Pak Ilham. Yes, kalau Bu Indah, Bu Teti, ada nggak yang mau sharing? Aku jujur belum pernah diajar sama Pak Ilham sih. Makanya kemarin pas ngeliat Aldimas asistensi Pak Ilham, kayak buset serem juga ya Pak Ilham kalau ngajar ya. Kayak suasananya mencekam gitu. Kalau aku tuh dulu dosen PIH-nya tuh Bu Indah, dosen PHI-nya tuh Bu Teti. Kalau sama Bu Teti sih cara jawabnya yang penting paham sih gitu. Dan Bu Teti itu sebenarnya kayak ya dia nilai dari ujian juga, tapi
intinya tuh paham atau enggak, dan Bu Teti itu biasanya nggak nuntut harus textbook banget jawabannya, lebih kayak berdasarkan, jadi ada dasar hukumnya dulu, atau misalnya ada pernyataan dari ahlinya dulu, baru nanti kita jelasin secara bahasa kita sendiri gitu. Misalnya kayak ditanya, menurut saudara apa itu asas desen, dekon, dan asas tugas pembantuan gitu kan. Nah, itu nggak harus pakai bahasa undang-undang banget, nggak usah. Yang penting kalian menurut pasal ini itu gini, terus kalian jelasin. Misalnya kalau asas DSN itu gini gitu. Nggak harus textbook banget sih kalau sama Bu Teti. Gitu. Kalau sama Bu Indah, ya harus ya gitu deh. Kalau sama Bu Indah agak susah sih, soalnya kalau Bu Indah tuh biasa nilai dari paham atau enggaknya pas lagi di kelas, itu yang pertama. Terus setelah itu ngelihat dari hasil jawabannya, ya biasanya kalau Bu, ini tapi dari pengalaman aku sih, kalau dari pengalaman aku kayak dulu Bu Indah tuh harus textbook gitu ya dulu sih, soalnya aku juga nggak terlalu, aku dulu nggak dapet nilai yang wah banget gitu sama Bu Indah pas lagi PI. Gitu sih. Iya. Ada yang mau namain nggak? Osa atau Aini? Kalau sama Bu Titi kurang lebih sama sih, Kak. Kayak yang kata Kak Sari. Soalnya aku juga gitu. Oke, kalau mau namain ya, kalau sama Bu Indah itu emang nilainya itu lebih susah bisa dibilang, karena dari dulu itu lebih banyak yang dapat B gitu. Kalau sama Bu Indah, karena kendalanya itu kalau sama Bu Indah itu banyak kata-kata yang harus lebih textbook lah, apa yang dia tulis itu lebih banyak digunain aja gitu, apa yang dia tulis di buku. Dan dulu itu kan kondisinya itu ujiannya offline, tapi kalian nggak tahu nih ujiannya nanti gimana, masih situasional banget karena gitu. Kalau masih online sih kayaknya masih gampang kalau untuk gunain bahasa-bahasa buku, tapi kalau offline itu horor banget sih sebenarnya. Kalau Bu Teti kayaknya nilainya lebih gampang, ngejelasin juga enak gitu. Kalau sama Pak Ilham ya, kalau sama Pak Ilham kebetulan dia ngajar juga pada intinya gitu. Apa yang dia ngomong ya itu yang biasanya langsung keluar di ujian gitu. Kalian nggak perlu pakai bahasa buku atau gimana-gimana, yang penting kalian bisa paham dan nulis pada intinya gitu. Dan hati-hati, dia juga punya nilai subjektif. Dia bakal kayak ngamatin mahasiswa mana yang banyak ikut kegiatan-kegiatan ilmiah, itu bakal dapat nilai plus, ketimbang dia suka ngamatin loh kayak mahasiswa ini lingkungannya gimana, kerjanya ngapain aja. Dia suka ngasih nilai subjektif, jadi hati-hati aja gitu. Gitu sih. Sama Bu Teti tulis tangan. Oh iya, B plus sama Bu Indah. Sama, aku dapat B dulu sama Bu Indah pas offline ya. Tapi sama Pak Ilham dulu ujian susulan ya dapat A sih. Walaupun jawabannya bener-bener to the point doang. Tapi Pak Ilham senang loh kalau ada mahasiswanya misalnya yang ikut kegiatan lomba atau ikut UKM gitu. Ikut kegiatan-kegiatan apa, penelitian atau apa gitu. Gitu. Ada yang mau namain nggak? Mungkin ada yang mau nanya materi atau tips ujian. Boleh kok. Iya, monggo. Soalnya kalian tuh semesternya berat tau. PIH sama PIH digabung jadi satu. Kayak tuker gitu. Gitu kan PIH ngawang banget ya pelajarannya. Gitu PIH kan. ngawang. PIH Iya ngawang sih. tau. Yes. Oh ya, kalau sama Pak Ilham tapi ngawangnya itu dipakai analogi gitu. Alfamart, Indomart, Ya, kiper gambar sama pohon. striker itu jadi enak ya. Iya, digambarin pohon juga. Iya, kalau dulu pas sama Bu Ita kayak ngawang gitu. Ngawang tapi ngerti. Tapi ngawang gitu kan. Seyogianya. Iya, begitu saudara. Ya Allah. Gitu sih. Oke. Ada yang masih mau nanya nggak atau pemateri mau namain nggak? Kalau udah nggak ada yang mau nanya biar ditutup aja jam 9 selesai gitu. Kayaknya sekarang tentir belajar bersama kayak nggak perlu lama-lama juga sih kalau emang udah jadi. Iya, soalnya kan ini kita masih
UTS ya. Biasanya dulu kita bikin tender tuh 2 jam. Kenapa? Karena itu UAS. UAS kan dari awal sampai akhir kan. Makanya Ya. pembahasan. Apalagi kalau waktu itu kemarin kan UAS logika hukum tentirnya itu sampai 2 jam 45 menit dan itu nggak kelar. Iya, Kalau banyak. mau dicek aja di YouTube-nya Fokus Konstitusi ada kok. Itu tentir sampai 2 jam 45 menit logika hukum nggak selesai. Iya, karena emang susah sih. Ya, kalau mau spill sedikit nanti hari Senin bakal ada tentir filsafat ilmu gitu. Jadi siap-siap aja. Kita itu makan ubi bareng, Cero. Gitu. Lebih ngawang lagi kalau dibilang PIH sama filsafat ilmu. Iya. Apa diem nanti kita makan ubi. Boleh. Oke, kalau Mau nggak ada. tanya Kak, Oke, boleh silahkan mentor. Iya. kan ujiannya tulis tangan itu waktunya emang cuma 1,5 jam Kak. Iya, waktunya Iya, segitu. Iya. Dengan 10 soal, terus jawabannya yang subhanallah panjang, Iya. ya gitu. Gitu. Dulu aku juga gitu tahu. Dulu pas 2018 ya offline pakai kemeja putih rok hitam. Kalau Aldimas ya celana hitam gitu ya. Terus datang ke ruangan 90 menit tulis tangan soal. Gitu, Iya. Pak. Mungkin sekarang tuh dan dulu kan offline ya, jadi kan di kelas gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus ngafalin semuanya gitu. Makanya dulu suka ada bercandaan FH tuh mulai duluan pulang terakhir gitu, pulang belakangan. Karena ingat banget dulu pas lagi ulang tahun UP, yang lain pada main volley di lapangan, FH kayak jadi pengantar ilmu hukum. Ilmu hukum adalah kumat kami di depan perpus hamil 1 jam sebelum ujian PHI. Gitu. Mungkin ya sih kalau misalnya tulis tangan capek gitu kan. Gitu belum paniknya gitu kan. Kayak ini apa jawabannya, tapi aku yakin kalian bisa kok. Gitu. Tapi nanti jangan itu. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman mau bertanya, nanyanya monggo sekarang gitu, atau nanti di grup tentir dan belajar bersama monggo kalau mau nanya. Nanti jangan sampai nanyanya pas ujian gitu kan, malah jadi bersengkokol gitu kerjainnya. Persiapin diri lah ya, kan kita nggak tahu ke depan nanti ujian bakal UASnya bakal offline kan nggak tahu. Jangan cultural shock lah nanti. Gitu. Soalnya waktu itu aku punya pengalaman, bukan pas ujian sih, pas lagi ngerjain tugas, dulu pas offline, dikasih waktu cuma 1,5 jam, terus karena ngerjainnya bareng-bareng,